Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, di hari-hari ini Allah mau dalam hidup saya dan saudara. Di hari-hari ini Allah mau kehidupan kita. Kita harus jadi teladan bagi orang-orang percaya. Kenapa saudara-saudara ayat ini datang buat saya dan saudara? Kita harus jadi teladan bagi setiap orang-orang percaya. Karena apa? Ada banyak tantangan, ada banyak pengaruh-pengaruh, ada banyak godaan-godaan yang ada di sekitar kita, yang ada di dunia ini. Tetapi saat malam hari ini Allah mau menjadikan kita jemaat Tuhan yang kuat. Allah mau jadikan kita jemaat Tuhan yang militan. Allah mau kita menjadi jemaat Tuhan yang menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, kita renungkan dan perhatikan ayat ini, saudara-saudara. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Saudara, dimanapun saya dan saudara berada saat ini, firman Allah mengingatkan saya dan saudara, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita harus menjadi teladan bagi orang percaya. Kita harus menjadi teladan bagi orang percaya, saudara-saudara. Karena apa? Itulah yang mau Tuhan di dalam hidup kita, mengiring dan mau melayani Tuhan, saudara-saudara. Itulah kehendak Allah dalam hidup kita. Kita harus jadi teladan bagi setiap orang percaya, saudara-saudara. Dalam hal apakah kita harus menjadi teladan bagi setiap orang percaya kepada Tuhan? Mulai daripada perkataan kita, saudara-saudara. Perkataan kita harus menjadi berkat. Perkataan kita harus menjadi contoh yang baik, teladan yang baik. Perkatakan perkataan yang benar, saudara-saudara. Perkataan yang memberkati, menguatkan dan membangun, saudara-saudara, sehingga boleh menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, itulah tugas kita sebagai gereja Tuhan yang Tuhan masih boleh percayakan kita boleh berada di hari-hari ini, saudara-saudara, punya tugas. Tugas kita harus jadi teladan bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Mulai daripada perkataan kita, saudara-saudara, dalam tingkah laku kita. Pertama, perkataan kita harus menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi contoh yang baik, memperkatakan yang benar, saudara-saudara, sehingga menjadi teladan buat orang lain. Dan berikut harus menjadi teladan dalam tingkah lakumu. Jadi dalam tingkah lakumu, apapun yang kita lakukan, saudara-saudara, Allah mau melalui firman Allah kita pada saat ini harus menjadi teladan tingkah laku kita. Tingkah kita, saudara-saudara. Apapun yang kita lakukan harus menjadi teladan, saudara-saudara. Sehingga, saudara-saudara, apapun yang kita lakukan di dalam segala aspek hidup kita, baik dalam pekerjaan kita, sekolah kita, pergaulan kita, pelayanan kita, keluarga kita, apapun yang menjadi tingkah laku kita, perbuatan kita, saudara-saudara, harus menjadi teladan. Jadi contoh yang baik, saudara-saudara. Be good example to other people, saudara-saudara. Semua kita harus menjadi contoh teladan yang baik, saudara-saudara. Sehingga mata dunia boleh melihat Yesus ada di dalam hidup kita. Boleh mengenal Tuhan dan melakukan kehendak Allah di dalam hidup mereka. Mengiring dan mau melayani Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ingat firman Allah ini. Kita harus jadi teladan. Sehingga saudara-saudara, mulai daripada perkataan kita harus jadi teladan. Mulai dari tingkah laku kita harus jadi teladan di dalam kasih-Mu. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita harus mengasihi sesama kita, saudara-saudara, dengan cara yang baik.
Kasih agape, kasih yang baik yang Tuhan kehendaki, saudara-saudara. Jangan kita salah mengasihi di dunia ini, saudara-saudara. Yang karena kita mengasihi salah, sehingga kasih itu, saudara-saudara, kasih yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus mengasihi kasih yang benar, saudara-saudara. Oleh sebab itu, biar kasih agape ada dalam hidup kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita ada pada saat ini, saudara-saudara, oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Oleh sebab itu, saudara-saudara, perhatikan ayat-ayat ini, saudara-saudara. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi teladan. Be witness, saudara-saudara. Jadi saksi-saksi yang baik. Jadi teladan-teladan yang baik. Jadi contoh-contoh yang baik di dalam hidup kita. Mengiring dan melayani Tuhan, saudara-saudara. Mulai daripada perkataan kita, tingkah laku kita di dalam kasih-Mu. Saudara-saudara, kasih kita. Jangan kita salah mengasihi. Sepatutnya yang kita harus kasihi mulai daripada orang yang terdekat buat saya dan saudara. Kalau kita sebagai suami, kita tunjukkan kasih kita terutama buat suami kita, anak-anak kita, keluarga kita. Baru kita bisa mengasihi orang lain, saudara-saudara. Begitupun juga kita harus mengasihi Tuhan Allah kita lebih daripada segala-galanya. Dan cara bagaimana untuk kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, saudara-saudara. Memberi waktu untuk Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan, memberi waktu untuk Tuhan berdoa, memberi waktu untuk Tuhan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, sehingga nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita belajar mengasihi tepat, saudara-saudara, tepat sasarannya, saudara-saudara. Jangan kita mengasihi orang lain tanpa kita mengasihi lebih dahulu, saudara-saudara, di seisi rumah tangga kita, keluarga kita, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara, bukan nama Tuhan dipermuliakan, tetapi nama Tuhan dipermalukan. Dan banyak hal yang kita lihat terjadi di hari-hari ini, saudara-saudara, menggunakan, mengasihi dengan cara yang salah. Sehingga bukan nama Tuhan dipermuliakan, tetapi nama Tuhan dipermalukan. Tetapi saat ini Allah mengajar saya dan saudara, Allah mengingatkan kita semua, biar kita saling mengasihi, yaitu seperti kasih Allah yang Tuhan sudah ajarkan bagi saya dan saudara, yaitu kasih agape, kasih yang tulus, kasih yang benar, kasih yang tidak menyimpang daripada kebenaran firman Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Selain kita menjadi teladan dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, dari kasih kita, dan kita juga harus menjadi teladan di dalam kesucian-Mu, saudara. Sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, saudara-saudara, Allah ingatkan kita sama-sama melalui kebenaran firman Allah, kita harus jadi teladan dalam kesucian-Mu. Kita harus menjadi jemaat Tuhan yang suci, yang layak di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi hamba Tuhan yang suci, yang layak di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Kita harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Karena tanpa kesucian dalam hidup saya dan saudara, kita tidak akan bisa melihat Allah. Kita tidak akan merasakan hadirat Allah. Kita tidak akan merasakan kuasa Allah. Kita tidak akan merasakan Allah akan bekerja dahsyat dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Allah itu Allah yang luar biasa. Allah itu Allah yang dahsyat. Allah itu Allah yang mengasihi saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jadilah kita menjadi pelaku kebenaran firman Allah, sehingga tergenapilah firman Allah yang kita sudah bacakan dan dengarkan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya.
dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Kalau semuanya itu kita boleh terapkan dalam hidup kita sehari-hari, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, saudara-saudara, kita akan tidak perlu takut dengan apapun juga, karena kita tahu jalan hidup kita disertai oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan dengan tanda-tanda mujizatnya dan berkatnya. Saudara-saudara, akan mengiringi setiap orang yang percaya kepada Tuhan ketika kita menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, segala sesuatu yang menyimpang daripada kebenaran firman Allah, segala sesuatu yang membuat kita jauh daripada kasih setia Tuhan, ditinggalkan, dijauhkan dalam hidup kita. Karena apa, saudara-saudara? Semuanya itu hanya akan menghalangi berkat Allah dalam hidup saya dan saudara. Semuanya itu hanya akan menghalangi Allah akan bekerja dahsyat dalam hidup saya dan saudara. Semuanya itu akan menjadi penghalang di dalam hidup kita untuk merasakan bagaimana indahnya Allah akan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pegang kebenaran firman Allah. Tidak ada cara lain, saudara-saudara, untuk kita selalu back to the Bible, kembali kepada kebenaran firman Allah, supaya kita hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga kita boleh menjadi teladan dalam hidup kita, mengiring dan mau melayani Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita ingat kebenaran firman Allah, apa yang menyenangkan, apa yang Tuhan inginkan kita harus lakukan dan terapkan dalam hidup saya dan saudara. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Luar biasa indahnya. Luar biasa indahnya ketika Allah bekerja dalam hidup saya dan saudara. Segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah, itu tidak ada lagi di dalam hidup kita, saudara-saudara. Maka kita akan mengalami sukacita, ketenangan, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Dan yang ada di dalam hidup kita, saudara-saudara, kata firman Allah, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan apa yang benar, saudara-saudara. Pikirkan apa yang benar. Pikirkan apa yang mulia, saudara-saudara, mulia di hadapan Tuhan dan bukan di pandangan mata dunia. Mulia yang berkenan kepada Tuhan. Dan semua yang adil, ukuran kebenaran firman Allah, ukuran Allah di dalam hidup saudara dan saya, semua yang suci, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara kita boleh berkenan kepada Tuhan. Pikirkan semua yang manis. Semua yang manis ukuran kebenaran firman Allah. Semua yang manis ukurannya Tuhan dan bukan ukuran dunia. Bukan ukuran manusia. Karena ada yang manis secara ukuran manusia, ukuran dunia. Tetapi itu menuntun kita pada kebinasaan yang kekal. Tetapi semua yang manis ukuran kebenaran firman Allah, pikirkanlah semuanya itu, saudara-saudara. Semua yang sedap didengar, semua yang sedap didengar. Sedap didengar yang bagaimana, saudara-saudara? Semua yang sedap didengar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Semua yang sedap didengar sesuai dengan ukuran Tuhan. Dan bukan semua yang sedap didengar ukuran dunia, saudara-saudara. Ukuran daging ada banyak.
sesuatu yang didengar sedap, tetapi ukuran daging dan bukan ukuran kebenaran firman Allah. Tetapi saat ini saudara-saudara, Allah mau dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, semua yang sedap didengar dengan ukuran Allah itu kita pikirkan di hari-hari ini saudara-saudara, sehingga hidup kita benar-benar akan dijamin oleh Tuhan di hari-hari ini saudara-saudara. Apalagi saudara-saudara, selain sedap didengar dengan ukuran Tuhan, di sini semua yang disebut kebajikan. Semua yang disebut kebajikan. Oleh sebab itu kita harus menjadi gereja Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan yang bijaksana, yang berhikmat sesuai dengan ukuran Allah, sesuai dengan ukuran kebenaran firman Allah saudara-saudara. Bukan bijaksana dan bijak sini, tetapi harus bijaksana hanya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, di hari-hari ini saudara-saudara, kita harus pegang kebenaran firman Allah. Sesuai dengan kebenaran firman Allah, kita harus praktekkan dalam hidup saya dan saudara. Dan di sini saudara-saudara, dan semua patut dipuji. Semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang patut dipuji oleh Tuhan, yang patut dipuji sesuai dengan kebenaran firman Allah, pikirkanlah semuanya itu saudara-saudara. Sehingga kita boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan saudara-saudara. Mujizat demi mujizat, berkat demi berkat akan Tuhan tambahkan dalam hidup saya dan saudara di hari-hari ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, seberapa banyak pun kita yang ada pada saat ini mengikuti secara live, mengikuti secara Zoom, saudara, Tuhan persiapkan kita akan menjadi jemaat Tuhan, menjadi gereja Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pemenang di atas segala pemenang. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak serangan-serangan balik dari dunia, kuasa kegelapan untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan, dari kasih Kristus, untuk kita hidup jauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kita masih boleh ada, bersekutu, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, memberi waktu untuk Tuhan yang terbaik saudara-saudara, kita percaya dan yakin Allah punya rencana yang baik untuk kita. Allah punya program yang indah buat kita saudara-saudara, menjadi saksi, menjadi teladan, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini saudara-saudara. Seperti firman Allah kita sudah dengarkan, saudara-saudara sudah bacakan tadi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi kita semua yang ada pada saat ini mengikuti ibadah ini, mengikuti persekutuan doa kita pada malam hari ini, Allah mau kita menjadi teladan, sehingga tidak ada satupun di dunia ini akan menganggap kita muda. Karena kita muda, saudara-saudara, menganggap kita rendah karena kita muda. Tetapi ketika kita menjadi teladan, mulai daripada perkataan kita, dari tingkah laku kita, dalam kasih kita dan kesucian kita saudara-saudara, disitulah nama Tuhan dipermuliakan, disitulah nama Tuhan ditinggikan dalam hidup saya dan saudara, dalam hidup kita semua saudara-saudara. Sehingga kita akan melihat Allah akan nyatakan berkatnya, Allah akan nyatakan pembelaannya, Allah akan nyatakan segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena kita akan menjadi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang menjadi pusat perhatiannya Allah. Karena kita menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, biar kita menjadi yang terbaik saudara-saudara, menjadi saksi-saksi yang benar saudara-saudara, menjadi contoh-contoh yang baik di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan di atas segala-galanya. Oleh sebab itu Bapak, saudara-saudara, Allah Bapa di surga punya kerinduan,
yang baik dalam hidup saya dan saudara, punya rencana yang baik dalam hidup kita. Ketika kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah, semua akan tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Sekalipun ada kesulitan, ada pergumulan, ada kebutuhan, tetapi sekali-kali Tuhan tidak akan biarkan saya dan saudara. Tuhan punya begitu banyak cara untuk menolong saya dan saudara. Tuhan begitu banyak cara untuk menyembuhkan kita. Tuhan begitu banyak cara untuk memberkati kita. Tuhan begitu banyak cara untuk memakai kita dengan dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu, jangan takut. Kita tidak perlu takut, saudara-saudara. Tetap maju di dalam Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan. Tetap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Sampai Tuhan datang dan mujizatnya mengiringi hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Termasuk saya dan saudara. Renungkan kebenaran firman Allah ini, saudara-saudara. Renungkan firman Allah ini dan terapkan dalam hidup kita di hari-hari ini, sehingga kita benar-benar akan menjadi orang-orang yang berkemenangan, jemaat Tuhan yang berkemenangan, gereja Tuhan yang berkemenangan, hamba-hamba Tuhan yang berkemenangan, yang tidak akan pernah diombang-ambingkan oleh dunia ini, tetapi kita tetap kuat, tetap teguh, berpegang pada kebenaran-kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat pada malam hari ini. Kita nyanyikan satu pujian, dan doa pertama saya minta kesediaan Ibu Samolda Sengke akan memimpin di dalam doa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ibu Samolda Sengke akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Tidak kedengaran. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sudah kedengaran? Sudah. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Amin, Bapa, Yesus Tuhan. karena kasih kemurahan Tuhan Yesus. Haleluya. Kami seberapa yang hadir, jamaatmu seberapa yang Amin, hadir, Yesus Tuhan. kami datang dengan penuh kerendahan hati Amin, kami. Yesus Tuhan. Kami datang memuji-muji Amin. dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya Di Yesus. sana tadi kami sudah dikuatkan iman Amin, percaya amin kami. Yesus Tuhan. Firman yang begitu Haleluya. indah, firman yang begitu manis didengar, akan dibawakan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Haleluya kami Yesus tadi. Tuhan. Biarlah firman-Mu yang begitu manis dan Amin, indah ini Yesus Tuhan, boleh kami taruhkan di dalam kehidupan Amin, kami, amin, dan Yesus. kami boleh resapi itu Haleluya. untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Haleluya, saja. Yesus. Biarlah Tuhan memberkati Amin, amin Yesus Tuhan. hamba-Mu yang tadi Haleluya. mengutarakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati Amin, dalam keluarga, bahkan
keluarga pendeta, anak-anak, Haleluya, haleluya Yesus. di mana ada yang ada di luar Amin dan Yesus. ada yang Haleluya. bersama-sama. Semua ini Tuhan guna hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, Haleluya. kesempatan ini Tuhan, kami mendukung dalam doa ya Tuhan. Haleluya. Buat haleluya. jemaat-jemaat kami yang telah Amin. mendengarkan kebenaran firman-Mu Amin, Tuhan. amin Yesus. Biarlah Engkau berkati jemaat kami ya Tuhan Haleluya. dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Amin Yesus. Begitu juga Tuhan Haleluya. keluarga-keluarga kami, Tuhan telah mendengarkan kebenaran Amin, firman-Mu. amin Yesus. Biarlah Tuhan berkati Tuhan. Haleluya. Dan biarlah Tuhan firman yang diungkapkan tadi itu Tuhan, biarlah kami sebagai jamaat-Mu, Amin Yesus. biarlah kami boleh menjadi teladan yang baik ya Amin Tuhan Yesus di Tuhan. di tengah-tengah jemaat kami. Haleluya Dan Yesus. biarlah Tuhan kami tetap mengiring Engkau ya Tuhan, Amin. di Amin. mana kami pergi dan di mana kami berada. Amin. Amin. Untuk Yesus. itu ya Tuhan, kasihanilah kami Amin, dan tolonglah akan kehidupan kami Haleluya, hari Yesus. esok hari, di mana sampai sekarang Haleluya. masih Haleluya. pandemi masih berjalan. Biarlah Tuhan turut campur tangan di dalam Amin Yesus. Haleluya. mengelola akan Haleluya. Haleluya. akan kesehatan kami, Amin. agar kami boleh berada dalam tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus, biarlah Haleluya. Tuhan selalu mau berikan kami selalu kekuatan kesehatan. Amin Yesus. Karena Engkaulah satu-satunya penolong kami yang hidup Amin, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin Dan Yesus. kami yakin percaya Engkaulah yang dapat memulihkan Tuhan segala Amin, sesuatu Yesus. yang ada sampai sekarang ini. Haleluya Yesus. Biarlah di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, Engkau yang pegang kendali di Amin. dalam kehidupan kami, bahkan jamaat kami. Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih, terima kasih Yesus. Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga jemaat kami Amin, yang Yesus. belum berkesempatan hadir bersama-sama di dalam Zoom ini. Biarlah Haleluya, Tuhan Yesus. berkati mereka agar di hari-hari berikut Amin, Tuhan, Yesus Tuhan. mereka juga boleh dapat bersama-sama dengan kami, Amin. boleh datang bersama-sama dengan kami, boleh memuji-muji dan membesarkan Amin, nama-Mu Yesus saja. Tuhan. Karena kami yakin percaya ya Tuhan, firman-Mu ini dapat menguatkan Amin, iman percaya Yesus kami. Tuhan. Firman ini dapat mengubah hidup kami Amin, Tuhan. Yesus. Dalamnya kami memuji-muji, mengagungkan kemuliaan nama-Mu Amin saja. Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, gembala kami yang baik. Terima Haleluya, kasih Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih. Berkatilah anak-anak kami, cucu-cucu Amin, kami, Yesus Tuhan. di mana-mana, bahkan yang ada di sini Amin, maupun Yesus. yang ada di Indonesia Tuhan. Haleluya, Yesus. Biarlah Tuhan, walaupun mereka terpisah jauh, Amin, persatukan Yesus. kami Tuhan di dalam satu iman, harap kasihnya Amin, kepadamu amin, saja. Yesus. Terima kasih Terima Tuhan, kasih, terima kasih Yesus. Roh Kudus. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami agar boleh berjalan dengan sesuai Haleluya. dengan kehendak-Mu. Amin, Terima Yesus. kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Doa syafaat berikut saya minta kesediaan Ibu Ivana akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya. Yesus. Haleluya. Segala puji syukur kami panjatkan hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Khususnya
Kami selalu mau berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di mana Amin. pada kesempatan ini Tuhan, kalau kami boleh Engkau masih Haleluya, sempatkan Yesus untuk Tuhan. mengikuti ibadah melalui Zoom Tuhan. Amin, Kami yakin dan Tuhan. percaya itu semua bukan karena kuat dan hebat kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Tapi itu semua adalah kasih berkat dan anugerah yang Amin, amin hanya Yesus. datang daripadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima Haleluya. kasih.